warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang akan kami bahas di sini cukup menarik ya pada pembahasan kita pada hari ini. Bahwasanya inilah yang menjadi kategori ya guru honorer yang bisa kita katakan sebagai 100% aman ya di seleksi P3K Guru 2023 jika regulasi menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat, inilah kategori guru honorer yang 100% aman di seleksi P3K Guru 2023 jika regulasi menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2023. Perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa untuk saat ini masih banyak ya guru honorer yang belum diangkat ya menjadi ASN P3K karena kurangnya formasi atau tidak mendapatkan penempatan ya, seperti itu. Ada juga yang masuk dalam kategori maper berlebih Bapak Ibu ya, sehingga tidak mendapatkan penempatan di P3K Guru tahun 2022. Nah, kita ketahui bahwa pelamar prioritas itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama P1, P2, P3. Nah, kalau P1 itu sudah banyak yang terangkat ya, ada sekitar 130 ribuan lebih, sedangkan sisanya itu sekitar 64 ribuan ya, 62 64 ribu. Itu yang belum diangkat Bapak Ibu. Nah, kategori guru honorer yang 100% aman itu adalah P1 Bapak Ibu ya, P1. P1 yang terdapat kebutuhan. Nah, tetapi Pemdanya tidak mengajukan formasi. Begitu Pemdanya nanti mengajukan formasi, maka kategori guru honorer ini sudah bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui proses tes. Nah, itu sudah sesuai dengan aturan yang ada Bapak Ibu ya. Meskipun kita lihat bahwa di P3K Guru 2023 itu belum ada regulasinya, tetapi itu sudah pernah dikatakan oleh Prof Nunuk ya bahwa P1 itu sebenarnya sudah aman ya, tidak dites lagi karena indikatornya sudah lolos passing grade. Cuman mereka itu belum diangkat, belum mendapatkan penempatan karena memang formasi tidak ada. Sebenarnya mereka sudah lulus Bapak Ibu ya, indikatornya mereka lulus PG, berarti itu mereka sudah lulus. Jadi mau regulasi apapun, P1 itu tidak boleh lagi dites karena mereka sudah lolos passing grade. Nah, logika seperti itu ya. Jadi sekali lagi, meskipun regulasi untuk P3K Guru 2023 itu belum ada, tapi mau regulasi baru apapun yang terbit, Bapak Ibu perlu ketahui, kalau misalkan kategori guru honor ini adalah sudah P1, maka itu sudah tidak dites lagi dan sisa menunggu penempatan. Nah, yang paling aman ini itu ada sekitar berapa Bapak Ibu ya? Yang paling aman itu ya seperti ini. Ini. Yang paling aman itu adalah ini yang Bapak Ibu ya, 45.307. Ini yang 100% admin berani katakan paling aman di pengangkatan menjadi ASN P3K di seleksi P3K Guru 2023. Kenapa ya? Karena 45.307 ini Bapak Ibu guru itu memiliki kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi punya kebutuhan ya. Bisa ditempatkan sebenarnya. Cuman kemarin itu di P3K Guru 2022 Ibu Nunu sudah mengatakan berulang kali bahwa belum bisa ditempatkan karena Pemda tidak mengajukan formasi. Sehingga otomatis 45.307 ini tidak bisa resum Bapak Ibu ya, tidak bisa resum karena tidak ada, karena formasi sudah habis. Padahal sebenarnya di daerah atau di instansinya ada kebutuhannya, tapi formasinya tidak ada. Nah, jadi nantinya ini yang 100% aman dikatakan diperlukan koordinasi dengan Pemda ya untuk diangkat pada seleksi berikutnya. Yang paling dekat untuk seleksi berikutnya itu adalah P3K 2023. Nah, jadi ini paling aman ini Bapak Ibu ya, sisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, logika seperti itu ya. Kemudian yang mana lagi? Yang paling aman itu adalah yang sempat dibatalkan penempatannya. Nah, jadi seperti itu ya. Ada beberapa, ada sekitar 3.000 ya, 43 P1 yang sempat dibatalkan penempatannya. Tapi di P3K Guru 2022 di pengumuman pasca sangga kemarin
ada sedikit yang sudah bisa diangkat. Jadi mungkin sudah tidak mencapai lagi 3043 yang P1 yang dibatalkan penempatannya. Nah, itu juga aman Bapak Ibu ya. Ibu Nunuk sudah pernah mengatakan di siaran pers Kemendikbudristek bahwa yang 3043 yang pembatalan penempatan itu tetap aman nantinya di P3K Guru 2023. Karena yang dibatalkan itu adalah penempatannya, bukan kelulusannya. Jadi yang 3043 itu tetap Bapak Ibu ya, tetap dianggap aman ya, tetap dianggap aman 100% karena pembatalannya itu bukan pembatalan kelulusan tetapi pembatalan penempatan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang 3043 kemarin itu adalah bagian dari 62.645 Bapak Ibu, yaitu masuk dalam bagian 62.645 tentunya dari 193.954. Nah, itu aman, dipastikan aman 100%. Karena yang dibatalkan itu bukan kelulusan tapi penempatan. Jadi indikatornya ini P1 itu sudah lolos PG, jadi tidak boleh lagi dites Bapak Ibu ya. Mau regulasi apapun, permenpan baru apapun yang keluar, yang jelasnya P1 ini sudah aman 100%. Nah, dari segi tes, apakah 100% aman untuk diangkat ASN? Nah, ini yang masih sedikit ada kebimbangan. Kenapa? Karena kita melihat dulu berapa jumlah formasi nantinya yang diajukan oleh pemerintah daerah. Apakah bisa mengcover 601.286 formasi dari Kemendikbudristek. Jadi untuk total kebutuhan guru Bapak Ibu ya, untuk total kebutuhan guru di tahun 2023 itu mencapai 601.256 Bapak Ibu ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, jadi penentunya nanti itu di Pemda Bapak Ibu ya, penentunya nanti itu di Pemda. Apakah Pemda mau mengajukan formasi semaksimal mungkin? Nah, jadi kalau misalkan Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin dan mampu mengcover 601.286 formasi atau kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah pusat, maka seluruh guru lulus PG itu bisa dituntaskan menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana dengan Permenpan RB nomor 20 ya. Tidak masalah ya kalau misalkan nantinya Permenpan RB nomor 20 yang tetap dipergunakan, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu ya, itu tidak jadi masalah. Karena Permenpan RB itu nantinya akan mengcover pelamar prioritas ya. Itu akan mengcover pelamar prioritas mulai P1, P2 dan P3. Dan lebih baik lagi kalau menggunakan Permenpan RB nomor 20 karena kita sudah tahu begini karakter dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang mampu meluluskan banyak guru honorer di tahun kemarin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya bahwa dari total kebutuhan di sini kita lihat tahun 2023 Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan agar anggaran gaji dan tunjangan melekat guru telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, di sini ada 3 paket kebijakan yang harus coba direalisasikan. Kalau perlu ini dipaksakan Bapak Ibu ya. Yang pertama, jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Ini mesti ditekankan tuh Bapak Ibu ya, supaya nanti Pemda betul-betul mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Nah, kalaupun misalkan Pemda ada yang tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya, pemerintah pusat harus konsekuen dengan 3 paket kebijakan yang pernah dijanjikan kepada guru honorer. Nah, jadi kalau misalnya ada Pemda A tidak mengajukan formasi, hanya mengajukan formasi sedikit, maka Kemendikbudristek itu bisa melengkapi formasi yang ada di pemerintah A itu, sehingga nantinya guru honorernya itu bisa diangkat semua menjadi ASN P3K. Kalau logikanya seperti itu ya, berulang kali Bu Nunuk mengatakan bahwa itu tergantung dari Pemda. Nah, kalau dikatakan tergantung dari Pemda, jadi ketika Pemda mengajukan formasi sebagaimana kebutuhan yang ada, maka secara otomatis nanti itu bisa tuntas ya, program 1 juta guru yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek ya. Nah, seperti itu yang wajib Bapak Ibu guru pahami ya, harus dicermati. Jadi di sini ada 600.000 kuota yang tersedia Bapak Ibu ya, lumayan banyak juga ya. Nah, jadi di sini dikatakan ya, kuncinya ada pada pemerintah daerah. Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin.
tegas Dirjen Nunuk. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru tidak akan pernah surut demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.